Pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberalisme adalah suatu bentuk pemerintahan di mana demokrasi perwakilan beroperasi di bawah prinsip-prinsip liberalisme, yaitu melindungi hak individual yang pada umumnya diabadikan dalam hukum. Demokrasi liberalisme ditandai dengan pemilihan umum yang adil, bebas, dan kompetitif antara berbagai partai politik yang berbeda. Tujuan demokrasi liberal tahun 1950 di Indonesia yaitu 1. Menciptakan iklim kebebasan di tengah masyarakat, 2. Mencegah pemerintah yang otoriter, 3. Meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi negara, 4. Memajukan kondisi perekonomian negara. Latar belakang. Hal yang melatar belakangi berdirinya demokrasi liberal ialah Indonesia yang kala itu benar-benar terbebas dari gangguan Belanda berusaha memperbaiki jalan negaranya. Ciri-ciri demokrasi. 1. Pemilihan umum yang bebas, adil, dan teratur. 2. Adanya pemisahan kekuasaan. 3. Lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada negara. 4. Ada 2 kelompok masyarakat. 5. Kebebasan minoritas dibatasi. 6. Kekuatan kaum mayoritas lebih banyak. Kelebihan demokrasi liberal. 1. Kebebasan bagi individu sangat dijunjung tinggi. 2. Pendapatan masyarakat makin tinggi. 3. Kekuasaan negara terhindar dari resiko penyalahgunaan pemerintah. 4. Teknologi dan ilmu pengetahuan semakin meningkat. Kekurangan demokrasi liberal. 1. Sikap individualisme akan semakin tinggi. 2. Tidak adanya demokrasi secara langsung. 3. Memicu konflik antara ras dan agama. 4. Muncul serangan terorisme. Ketujuh kabinet pada masa demokrasi liberal yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastromijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastromijoyo II, Kabinet Juanda. Media cetak pada masa demokrasi liberal. 1. Harian Rakyat oleh Partai Komunis Indonesia. 2. Pedoman oleh Partai Syarikat Islam. 3. Suluh Indonesia oleh Partai Nasional Indonesia. 4. Harian Abadi oleh Masyumi. Kebijakan ekonomi pada era demokrasi liberal adalah 1. Program Benteng. Program Benteng adalah program yang dicanangkan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo yang dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud pencanangan Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP. Tujuan dari program Benteng ini adalah mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi, membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah, menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam usaha dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing lainnya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. 2. Kebijakan Alibaba. Kebijakan Alibaba adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama pengusaha pribumi dan Tionghoa. Kebijakan ini diprakarsai oleh Menteri Perekonomian, Mr. Ishak Jokro Adisurjo pada pemerintahan Kabinet Ali Sastromijoyo 1 Agustus 1954 sampai dengan Agustus 1955. Gerakan Asad. Gerakan Asad adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Cina pada khususnya. 4. Kebijakan Gunting Syafruddin.
Kebijakan Gunting Syafruddin adalah kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal 2,50 ke atas.